Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi setiap kehidupan kita saat ini. Dan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini seringkali Tuhan membawa kita melewati berbagai situasi. Kadang situasinya menyenangkan, namun kadangkala kita dibawa pada situasi yang tampaknya tanpa harapan. Dan saat ini kita akan belajar dari kisah perjalanan Rasul Paulus ke kota Roma. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-22 sampai 25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Puji Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, Dr. Lukas menulis tentang perjalanan Rasul Paulus berlayar menuju Roma untuk naik banding atas perkaranya. Perjalanan Rasul Paulus ke Roma ini sesuai dengan firman Tuhan, dan ini juga merupakan jawaban doa Rasul Paulus. Tetapi posisi Rasul Paulus dalam perjalanan ini bukan sebagai pemberita Injil, melainkan sebagai tawanan yang akan diadili di kota Roma. Memang sering Tuhan mengabulkan doa kita dengan cara yang berbeda dengan yang kita harapkan. Dikisahkan dalam perjalanan menuju Roma, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus menghadapi angin badai timur laut yang dahsyat. Setelah 3 hari dilanda badai terus-menerus, 276 jiwa yang ada dalam kapal itu mulai putus asa. Semua muatan dan peralatan kapal dibuang ke laut. Selama beberapa hari mereka tidak melihat matahari maupun bintang-bintang. Langit dalam keadaan gelap selama 14 hari. Angin badai terus-menerus menebarkan teror dan ancaman. Akibatnya mereka pun putus asa karena mereka merasa tidak akan selamat. Pada suatu malam, para awak kapal mendengar suara ombak memecah pantai. Mereka menduga daratan sudah dekat. Lalu mereka melempar sauh atau jangkar sebanyak 4 buah ke dalam laut agar kapalnya menjadi tenang. Tetapi gagal. Bahkan akhirnya kapal mereka kandas. Meskipun kapalnya terombang-ambing dan kandas, Paulus tetap dapat tenang dan mampu mengatasi keadaan. Dia tidak kehilangan pengharapan. Dan saat ini kita mau belajar tentang 4 buah sauh atau jangkar yang dimiliki oleh Paulus, sehingga membuat Paulus ini bisa tetap tenang menghadapi badai. Yang pertama, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23 tadi mengatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ketenangan sejati tidaklah ditemukan di dalam ketidakhadiran badai, melainkan ketenangan sejati ditemukan di dalam kehadiran Tuhan. Badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Allah. Kita mungkin tidak melihat Tuhan, tetapi Dia senantiasa melihat kita, Dia senantiasa menyertai kita dan mengamat-amati kita. Dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan goyah. Bahkan di dalam hadirat Tuhan ada sukacita melimpah. Dalam hadirat Tuhan, kita disegarkan kembali, kekuatan kita dipulihkan. Puji Tuhan. Yang kedua, fokus pada visi dan tujuan Allah. Di dalam ayat 24 tadi mengatakan, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar,
Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi jelas bahwa Paulus tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa ia akan mati di laut, sebab Tuhan telah menentukan bahwa ia akan pergi ke Roma dan pasti akan menghadap kaisar. Tuhan selalu punya tujuan saat kita melewati badai, walaupun kita tidak melihat dan mengerti pada saat kita sedang mengalaminya. Kadang kita merasa ragu atau takut karena kita hanya berfokus pada cara Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kenyamanan kita. Namun yakinlah, Tuhan memegang kendali dan pasti akan menuntun kita sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Keyakinan yang total akan tujuan Tuhan menjadi harapan yang kuat ketika kita sedang melewati badai yang hebat sekalipun. Hal yang ketiga, kita harus memiliki semangat. Di dalam ayat yang ke-25a dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Juga di dalam ayat 22 dikatakan, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Kata bertabah hati diterjemahkan dari satu kata kerja Yunani yang berarti supaya kalian jangan kehilangan semangat atau supaya kalian menjadi kuat dalam pikiran kalian. Kita harus bersemangat di dalam menghadapi apapun juga. Amsal 18 ayat 14 katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oleh karena itu ketika kita ada di tengah badai, seberat, sesulit, sekeras apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus bertabah hati. Jangan kehilangan semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan bersama kita di dalam badai. Dia akan membantu kita untuk melewatinya. Tuhan tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Yang keempat, kita harus menghidupi firman dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25b katakan, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, dari pengalaman Paulus kita melihat kekuatan firman Allah. Firman Allah hidup dan berkuasa. Bagi Paulus, mendapatkan firman Tuhan itu sudah cukup untuk menjadi jangkar yang meneguhkan dan memberikan jaminan. Mengapa? Karena Paulus kenal dengan Tuhan. Ia adalah Allah yang selalu memenuhi janjinya. Allah tidak pernah berdusta dan selalu ada harapan. Banyak sekali janji-janji Tuhan dan janji-janjinya itu tidak pernah mengecewakan. Selalu ya dan amin. Jangan melihat pada besarnya badai dengan penglihatan kita. Lihatlah besarnya Tuhan dengan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti Rasul Paulus, kita semua mempunyai cita-cita. Kita mempunyai tujuan dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita mempunyai target yang ingin kita capai. Tetapi seringkali tiba-tiba badai topan dahsyat datang melanda hidup kita. Badai berupa sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga yang kita kasihi, kehilangan kontrak yang kita nanti-nantikan, masalah yang datang bertubi-tubi, masalah keluarga, keuangan, masalah anak-anak, dan lain-lain. Semuanya mengancam, memporak-porandakan perahu hidup kita dan menggagalkan segala rencana dan cita-cita kita. Tapi sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, mari kita meyakini bahwa Allah setia dengan janjinya. Allah tidak pernah menaruh visi dalam hidup kita dan menariknya kembali. Ketika Allah memulai sesuatu dalam hidup kita, Dia akan menyelesaikannya. Kita tidak tahu jalannya, tetapi Tuhan tahu penyelesaiannya. Pikiran kita terbatas, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi marilah kita menyerahkan persoalan yang kita hadapi dengan tetap tenang dan bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tetap bekerja sampai hari ini. Allah tidak tinggal diam, dan Dia yang tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu meneguhkan kami Tuhan. Seringkali kami memang menghadapi badai dalam kehidupan kami yang seolah-olah akan meruntuhkan segala pengharapan kami, cita-cita kami, memporak-porandakan segala harapan kami Tuhan. Tetapi
Kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengatur segala sesuatu, sehingga Tuhan kami tetap merasa tenang apapun situasi kami. Saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, pagi hari ini kami akan memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan melihat segala kebaikan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.